Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Ketemu lagi di Islam itu indah, senang sekali, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Kita akan belajar banyak ya, jamaah yang ada di rumah juga ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah, juga jamaah yang ada di studio. Semua mata tertuju ke Rafa. Ini dia tayangannya, silahkan. يا الله البراق البراق يا الله هدي شاره Astagfirullahaladzim. Mas Sony, ini gimana sih rasa kemanusiaannya? Kok semua jadi korban? Kan gak semua salah. Bahkan yang gak bersalah harus menerima ini semua gitu ya Bu ya. All eyes on Rafa. Pedih, pedih dan sakit pasti kita ngalamin ini semua ya. Semua merasakan ya ibu-ibu ya. Ini sebenarnya kita yang dipertanyakan keimanan kita. Sampai di mana keimanan kita menyikapi peristiwa yang ada di Rafah. Orang pasti terenyut hatinya, siapapun. Bahkan saudara-saudara yang lain di negara-negara lain pun sudah mengutuk atas apa yang dilakukan oleh Israel tersebut. Nih buat kita yang di Indonesia harusnya banyak-banyak bersyukur. Jangan banyak mengeluh dengan keadaan yang kita miliki. Karena bagaimana dengan saudara kita? Untuk ibadah saja susah. Untuk merasakan ketenangan saja susah. Makanya kita ini banyak-banyak bersyukur ya Bu. Jangan banyak-banyak mengeluh. Kalau kita lihat atas apa yang terjadi di Rafah ini. Membuat kita jadi semangat untuk ibadah. Semangat untuk bekerja, semangat untuk segala-galanya. Makanya dari sinilah kita bisa belajar. Yuk kita doakan saudara-saudara kita di Rafah. Supaya Allah berikan ketabahan, kesabaran yang lebih kuat lagi. Amin. Dan kita senantiasa mendoakan mereka ya. Ibu, Ya. Bu, bantu. Kalau ada memang biasanya ada nih tim kemanusiaan Ya. yang minta bantuan-bantuan untuk Palestina. Yuk kita bantu. Insya Allah sampai itu. Amin. Amin ya Allah. Dengan Amin. cara mereka gimana caranya, mungkin dia berdonasi lewat apapun silakan. Dan yang paling penting kita nih jangan sampai down. Ya. Karena dalam Islam itu dilarang untuk menghilangkan aura kematian. Ulangi 1, 2, 3. Menghilangkan aura kematian. Menghilangkan kesedihan, meratap itu dilarang. Baik. Maka kita tetap semangat. Kita semangat semuanya yang ada di sini ya, Masya Semangat ya Allah. Bu. Semangat untuk ibadah ya. Semangat dong. Terima kasih Ustaz Maulana. Dimulai dengan bersyukur. Menambah semangat kita untuk ibadah. Doakan saudara kita, bantu dengan cara terbaik yang kita punya. Pagi hari ini kita akan mulai dengan membahas mengenai rezeki. Tapi apakah rezeki membuat kita lalai dalam ibadah kita? Saya mau nanya sama ibu yang ada di sini dulu. Apakah ketika punya harta membuat ibu lebih tenang? Tidaklah. Tidak. Apakah tidak punya harta membuat ibu lebih tenang? Tidak juga. Tidak juga. Berarti bukan harta yang membuat hidup kita jadi lebih tenang ya. Setuju? Setuju. Terus apa? Pagi ini kita bahas. Bukan harta, tapi ini yang buat hidup kita tenang. Boleh tepuk tangannya untuk kita semangat pagi hari ini belajar. Kita doakan semua saudara-saudara kita. Kita punya tayangan lagi. Seorang wanita di Gaza menangis setelah 4 bulan memakan roti. Ini dia tayangannya, silakan. ناس جنة هذا ناس الخبز جنة هذا الخبز جنة
والله يا اخوان القصاص ما خفنا منه اتقنا ليش تعيط؟ ليش تعيط؟ لازم نستشهد. يلا غالي خلتنا تبكي عشان خبز يا جماعه، خبز لها اكثر من شهرين ما اكلتش خبز، مش طايقين لو انه كل العالم اللي قاعد بيتفرج خبز، الدنيا ما بدها تسمع الخبز والله حرام. خذ يا لا ما تنص يا أخي. مش عارف والله نص. Doakan ya saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Kita akan bahas lagi Ustazah Lulung mengenai harta dan apa yang membuat hidup kita tenang. Katanya Rasulullah berkata bukan harta yang menjamin hidup kita tenang. Tapi dengan kita bisa makan sehari aja di hari itu seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuk kita semua. Apakah benar itu Ustazah Lulung? Baiklah, kita akan membahasnya. Silakan Ustazah Cuman Lulung. rada sedih. Iya. 4 hari makan roti. Coba kalau kita 4 bulan. 4 bulan. 4 hari kita udah Silakan keluar. Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz, Maulana dan Ustadz Syam serta jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi kalau kita melihat tayangan tadi prihatin, jangankan 4 bulan, kita 4 hari mungkin udah masuk angin, sakit segala macam. Maka yang bikin kita tenang bukanlah sekedar harta. Bahkan bisa jadi harta tidak bisa membuat kita kenyang. Di dalam salah satu hadis Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya bukanlah hal utama yang menjamin hidup kita tuh adalah harta. Tapi bisa jadi dengan kita cukup makan, hari itu saja kita bisa makan, hari ini kita bisa makan. Bahkan seolah-olah ketika kita bisa makan, punya hidangan yang lezat, mungkin di lemari kita banyak makanan, bahkan banyak yang namanya kita harta. Itu sudah bisa membuat kita seperti orang yang dikumpulkan dengan apa? Dengan yang namanya kehidupan dunia dikumpulkan kepadanya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang pada paginya, ya, pada pagi harinya dalam kondisi aman jiwanya. Ibu jiwanya aman kan Ibu? Sehat nggak badannya? Kemudian sehat badannya, sehat? Kalau nggak sehat nggak mungkin kita yang namanya bisa beraktivitas. Jadi barang siapa yang pada pagi harinya dalam keadaan kondisi aman jiwanya, sehat badannya dan punya bahan makanan yang cukup pada hari itu, coba lihat di kulkas masing-masing. Mungkin ada tempe, ada tahu, ada yang namanya sayuran, kita taruh sampai ada yang namanya seminggu dipersiapkan ya. Ini hanya 1 hari dia punya yang namanya bahan makanan cukup pada hari itu. Pemirsa, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang yang namanya hamba Allah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apalagi jemaah Majelis Taklim, bisa maaf nih pakai jilbab baru, makanan enak, semuanya enak. Masa kita nggak bersyukur, apalagi dibanding dengan ibu tadi yang 4 bulan makan roti. Bu, Bunda, udah sarapan belum? Kuat nggak sarapan 4 bulan? Enggak kuat. Jadi kita harus bersyukur nih, masih banyak teman-teman nih ya yang mungkin punya komunitas, yang bisa yang namanya kita bikin makan bersama, mungkin kita yang namanya ada kumpulan, ada pokoknya macam-macam ya. Bahkan kita yang namanya mungkin grup arisan, tapi mudah-mudahan teman-teman kita tetap berbagi. Ada baksos, ada ini untuk kita yang namanya apa sih, prihatin gitu. Prihatin. 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 Terkadang kita cuma makan tempe, telur lagi kita juga Ngeluh. ngeluh. Ih, kok cuma tempe lagi? Aduh kok ini lagi, yang lain makan enak. Ingat saudara-saudara kita, Saudara kita. cuma makan roti doang. Ya. Bersyukur dan doakan mereka semua ya. Terima kasih Mudah-mudahan Ustazah kita untuk penjelasannya. bersyukur, pulang dari sini kita bersyukur. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Ada tayangan lagi jamaah, anak di Rafah tidak putus doa. Kita lihat tayangannya, silakan. الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم سترك اللهم سترك وعفوك ورزقك لا إله إلا أنت سبحانك ربي إني كنت من الظالمين سبحانك ربي سبحانك ربي. Apa yang Ustadz Syam melihat dari tayangan tadi Ustadz?
Subhanallah, dalam keadaan tersakiti tapi tidak menyalahkan apa-apa, dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia malah introspeksi dirinya, ya Rob mungkin ini karena dosa saya, padahal dia anak kecil. Anak kecil yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Subhanallah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya. Amin ya Allah, amin. Dia berusaha Amin, tenang dengan amin. selalu berzikir ya Ustaz. Senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan alih-alih mencari siapa yang salah segala macam, tapi dia tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah berzikir tapi tidak tenang Ustaz? Sudah berzikir tapi tidak tenang, adakah sesuatu yang menghalanginya? Itu yang kita akan bahas. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Allahumma arhamna bil Quran. Ketahuilah zikir ataupun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita, membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, apalagi mendekati bulan Dzulhijjah, bulan di mana disunnahkan, sangat-sangat dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid, bertasbih di 10 awal Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 ini subhanallah, maka zikir ini menjadi penerang hati, cahaya bagi hati. Zikir ini menjadi bahan bakarnya hati. Zikir ini menjadi sesuatu yang membuat hati ini tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak zikir, semakin tenang hati, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir banyak, zikir banyak, zikir banyak, wirid banyak, wirid banyak. Tapi ternyata kok ada orang zikirnya banyak tapi kok tidak tenang hidupnya, tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata ada portal yang menghalanginya. Apa portal tersebut? Kata ulama, ada 2 penghalang bagi zikir hati, bagi zikir seseorang yang tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, tidak memperhatikan makanannya. Tidak memperhatikan makanan, dia tidak peduli lagi ini halalkah, ini syubhatkah, ini haramkah, ini dari sesuatu yang halalkah, atau ini sesuatu yang meragukankah, atau ini sesuatu bahkan yang haram dia hajar juga makan. Maka sebanyak apapun zikir yang dia lakukan akan terhalang dengan makanan yang haram tadi. Yang kedua, yang menghalangi zikir itu membuat seseorang menjadi tenang adalah ketika dia masih zalim sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, apalagi makhluk Allah yang disebut manusia. Dia zalim terhadap orang lain. Apa yang terjadi di kasus Rafa? Dipikir Benjamin itu tenang hidupnya? Oh tidak. Dipikir orang-orang yang melakukan genosida, pembantaian di Rafa ini tenang hidupnya? Oh tidak. Apakah mereka tenang setelah menguasai bagian Rafa, Palestina sebahagian Gaza? Apakah mereka tenang? Oh tentu tidak. Subhanallah, dia telah membantai anak kecil yang tidak berdosa. Makanya zalim kepada makhluk Allah itu membuat zikir itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz untuk Siap, penjelasannya. sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, bapak yang ada di sini semua sehat ya? Anak-anak sehat? Bagaimana dengan mereka? Ucapan selamat tinggal seorang ibu kepada anak-anaknya yang mati syahid. Ini dia tayangannya, silakan. Dari tayangan ini, apakah ibu masih merasa kalau harta membuat hidup kita lebih tenang dibanding anak-anak kita, Bu? Tentu tidak. Saya tetap memilih anak-anak. Semua pasti seperti itu ya? Iya. Seperti itu, Ustaz Maulana. Makanya begini, buat semuanya.
Buat jamaah Islam Tinda dimanapun berada termasuk yang ada di studio. Makanya yang masih bilang Arta itu bisa buat hidup tenang, dengarkan. Yakin sama omongannya ya, dengerin baik-baik. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bagaimana Arta, bukan Arta yang membuat Arta jadi tenang. Mau tahu? Mau. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Tetap di Islam Indah. Jamaah, Jamaah. jamaah. Alhamdulillah.